Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sejuta Kisah. Bahagia sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda, tentunya seperti biasa ya. Kami akan menghadirkan cerita-cerita misteri yang menarik, dan untuk kesempatan kali ini kami akan berbagi sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Teluh Air Mandi Jenazah. Cerita ini penuturan langsung dari Ina, 35 tahun, ketika makan siang di salah satu warung soto yang terkenal di bilangan Jakarta Barat. Menurutnya, ia tidak pernah menyangka ternyata persaingan di dalam usaha kuliner demikian ketat dan teramat menakutkan. Salah langkah selain bangkrut, kadang ada juga yang gila, bahkan sampai kehilangan nyawa. Peristiwa ini dialami langsung oleh Iwan yang membuka cafe Z di salah satu ruas jalan alternatif yang ramai di pinggiran Jakarta. Ketika Wak Harun, kakak dari ibunya, meninggal, keluarga itu sempat mengalami guncangan ekonomi yang luar biasa. Maklum, ketika sakit, Wak Harun harus menguras tabungan, bahkan menjual beberapa jenis perhiasan miliknya. Alhasil ketika ia meninggal, Wak Tari nekat menjadi ART di Hong Kong. Sementara Iwan, putra semata wayangnya yang kala itu duduk di kelas 11 salah satu SMK, dititipkan pada keluarga kami. Tujuannya satu, agar bisa menabung dan menyekolahkan Iwan sampai ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Alasan itu membuat semua keluarga dengan berat hati melepaskan kepergian Wak Tari untuk mengadu nasib di rantau orang. Ternyata Iwan pun tidak menyia-nyiakan keinginan ibunya. Ia terus saja belajar untuk mengasah kemampuannya dalam bidang tata boga sebagaimana sang ibu. Di sekolah ia tergolong anak yang pandai dan acap membuat teman-temannya kagum karena kebolehannya dalam hal meracik serta menghidangkan suatu masakan dari berbagai bahan yang biasa menjadi menarik dan mempunyai rasa yang lezat luar biasa. Oleh sebab itu, tak heran jika Iwan sering mendapatkan pujian baik dari guru maupun teman-temannya. Hal itu terus berlangsung sampai ia duduk di perguruan tinggi. Seiring dengan perjalanan sang waktu, selain berhasil menabung sisa uang kiriman dari sang ibu, ia juga sukses meraih gelar sarjana dari salah satu perguruan tinggi swasta ternama di Jakarta. Karena sejak ditinggal sang ayah, ia sudah bertekad ingin berwira swasta. Alhasil, dari tabungannya ia pun berhasil mengontrak sebidang lahan kosong yang dirasa strategis sebagai cafe Z. Tempatnya cukup strategis. Selain berada di ruas jalan alternatif, ia memiliki tempat yang memadai untuk parkir kendaraan. Ditambah sang pemilik lahan juga menaruh simpati atas tekadnya itu. Di tengah-tengah mengerjakan pembuatan gubuk-gubuk untuk tamu dan rumah sedikit besar untuk menyiapkan segala jenis masakan, Iwan memberikan bimbingan kepada beberapa orang tenaga selepas SMK perhotelan, tata cara meracik dan menyajikan makanan. 10 hari kemudian, ia pun resmi membuka cafe Z. Dewi Fortuna tampaknya begitu dekat dengan dirinya. Buktinya, cafe Z itu selalu saja ramai didatangi pengunjung. Mereka datang silih berganti. Kadang ketika malam liburan, ada pula yang datang dengan membawa keluarga atau teman-temannya. Dalam waktu singkat, tak sampai 5 bulan, cafe Z-nya sudah menjadi buah bibir di kalangan remaja atau keluarga muda. Maklum, selain tempatnya bersih dengan makanan yang beragam dan tersaji dengan apik, harganya juga sangat terjangkau. Melihat kenyataan itu, sang pemilik lahan yang boleh dikata acap bertandang mengingatkan Iwan untuk siap-siap menambah karyawannya. Iwan hanya menanggapi dengan senyum sambil berkata, "Doakan Paman Ali, sarannya akan saya pertimbangkan." Hingga pada suatu hari, seorang anak mendadak menjerit histeris begitu keluar dari toilet. "Ayah, ada perempuan berdarah-darah di atas itu," teriaknya dengan nafas memburu sambil menunjuk ke arah ruangan tempat memasak. Sontak kehebohan pun terjadi, dan berangsur para pelanggan yang biasanya duduk-duduk untuk sekedar melepaskan penat sambil berseloroh dengan teman-temannya, langsung beranjak dari kursinya dan pergi. Iwan benar-benar terpukul. Dan sejak itu, cafe Z-nya mulai ditinggalkan oleh pelanggannya. 2 purnama berlalu, tak ada perubahan. Pelanggan praktis hanya 1-2 orang saja yang datang. Iwan mulai dilanda keputusasaan.
Di tengah-tengah kegalauan yang mendera, si pemilik lahan yang baru saja kembali dari Belanda untuk menengok anaknya yang tengah menimba ilmu di sana datang. Seperti biasa, Iwan langsung menemui. Setelah sejenak berbincang, Paman Ali pun bertanya, "Kenapa? Kok sepi?" Iwan pun menceritakan apa yang tengah dialaminya. Sementara Paman Ali mendengarkan sambil sesekali menghisap cerutunya dalam-dalam dan menghembuskan asapnya ke udara. Harum tembakau pun tercium. Tak lama kemudian Paman Ali pun berkata, "Sungguh aneh, di zaman yang sudah modern seperti sekarang, ternyata masih ada orang yang tidak siap untuk bersaing secara sehat." "Maksud Paman?" desak Iwan tak sabar. Dengan panjang lebar, Paman Ali pun menceritakan bahwa tempat ini sengaja disiram dengan air bekas mandi jenazah oleh orang yang merasa tersaingi dengan usaha yang dirintis oleh Iwan. Biasanya si pelaku akan mencari orang-orang yang matinya dalam keadaan tidak wajar, misalnya kecelakaan, dibunuh atau bunuh diri. Oleh sebab itu, tidak heran jika anak itu berteriak melihat hantu menyeramkan yang berdarah-darah. Tujuannya selain menjadi ketakutan untuk datang, bahkan mereka kadang juga melihat kafe Z ini dalam keadaan tertutup dan tempatnya gelap gulita. Lanjutnya lagi, "Wah, kalau begitu saya tutup saja," gumam Iwan dengan nada putus asa. "Jangan, lawan. Kebetulan Paman kenal Ustadz yang cukup paham dengan dunia gaib," kata Paman Ali. "Tapi saya sudah habis-habisan, Paman. Tak ada lagi yang tersisa kecuali gaji dan sekedar pesangon untuk karyawan," sahut Iwan dengan berlinang air mata. "Tenang," sahut Paman Ali. "Itu semua urusan Paman. Jika kehabisan modal, nanti Paman pinjamkan. Yang perlu sekarang, ikut Paman ke rumah Ustadz Hairul." Lanjutnya lagi sambil menarik tangan Iwan menuju ke mobilnya. Singkat kata, setelah sejenak berbasa-basi dan saling menanyakan kesehatan dan keluarga Paman Ali, tanpa perlu bercerita, Ustadz Hairul tampaknya sudah mafhum dengan apa yang dialami oleh Iwan. Setelah menyilahkan kedua tamunya untuk meminum kopi serta hidangan yang ada, Ustadz Hairul pun masuk ke dalam. Tepat pukul 23:15, Ustadz Hairul pun keluar. Wajahnya memerah dan badannya dibanjiri keringat, sementara di tangannya tampak sebotol air mineral dan garam satu plastik. Setelah menyeka keringat dan duduk, Ustadz Hairul pun menyesap kopinya yang sudah mulai dingin sambil berkata, "Untung arwah wanita itu hanya meminta dicarikan tempat yang baru. Ia masih menghukum penabraknya yang melarikan diri." "Oh," hanya itu yang terlontar dari mulut Paman Ali dan Iwan bersamaan. "Sudahlah, semuanya sudah berlalu. Sekarang segera kembali ke kedai dan siramkan garam ke 4 penjuru, serta gunakan air untuk mencuci segala perabot yang ada di sana, termasuk kursi dan meja." Demikian pesan Ustadz Hairul sambil menyerahkan air dan garam kepada Iwan. "Pesan saya, jangan tinggalkan sholat 5 waktu, sedekah, dan bantulah mereka yang sedang kesusahan," tambah Ustadz Hairul sambil mengantarkan kami sampai ke pintu halaman. Saat itu juga Iwan meminta agar semua tidak segera pulang. Mereka diminta membantu mengerjakan apa yang dipesankan oleh Ustadz Hairul. Dan pada malam ketiga, suasana Cafe Z pun mulai ramai dan berangsur kembali seperti semula. Tak hanya Iwan, semua karyawan termasuk Paman Ali pun ikut senang. Demikian sahabat Sejuta Kisah, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.